Halo semua, selamat datang di channel Novel Studio 77. Di video kali ini kami akan menceritakan tentang novel Soul Land 2, chapter 10. Selamat mendengarkan. Guru Yoi sangat mendominasi ketika dia berada di depan murid-muridnya, tetapi dia tampaknya telah benar-benar kehilangan tirani itu ketika dia berada di depan pria paruhbaya bernama Fen Yu ini. Dia dengan ramah berkata, "Aku mengacu pada apa yang kamu bahas terakhir kali, masalah tentang guru jiwa tipe spiritual menggunakan alat jiwa." Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, mata Fen Yu tidak bisa membantu tetapi menyala. Tatapannya secara tidak sadar jatuh pada Huo Yuhao yang berdiri di samping. Dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual? Yoi mengangguk dan berkata, "Benar. Namanya Huo Yuhao dan dia adalah murid baru. Dia memiliki jiwa tubuh tipe spiritual." Setelah serius melihat Huo Yuhao, Fen Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak akan dilakukan. Tubuh dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan salah satu alat jiwa yang paling lemah. Selain itu, bakatnya mirip dengan kondisi tubuhnya saat ini, itu terlalu jauh dari yang aku butuhkan." Yoi berpunuk dan menjawab, "Apakah kamu melihat ke bawah pada pandangan ke depan aku?" Benar, Huo Yuhao masih lemah saat ini, tetapi keterampilan jiwanya luar biasa. Ini adalah keterampilan tipe spiritual paling praktis yang pernah aku lihat. Huo Yuhao, biarkan dia mengalaminya sejenak. Oh. Sebagai mahasiswa, Huo Yuhao hanya bisa berpartisipasi sebagai penonton sekarang. Dia segera mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan menggunakannya pada pria paruhbaya. Setelah itu, Huo Yuhao sangat terkejut sehingga dia hampir kehilangan fokus. Ketika berbagi deteksi spiritualnya berhubungan dengan pria paruhbaya, yang terakhir sedikit mengerutkan alisnya. Pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah ada binatang buas yang menakutkan di depannya yang tiba-tiba membuka rahangnya, seolah ingin menelannya dalam satu tegukan. Perasaan ini bahkan menyebabkan Skygram Icheworm yang sedang tidur untuk bangun. Perasaan menyegarkan muncul di laut spiritualnya, menyebabkan keheranan dan kengerian Huo Yuhao menghilang. Aura mengerikan yang berasal dari tubuh Fen Yu menghilang setelah hanya muncul sesaat. Segera setelah itu terjadi, dia mengizinkan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk terhubung dengannya. Setelah beberapa saat, Fen Yu menemukan seluk-beluk yang terkandung dalam berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Ombak besar segera muncul di dalam matanya yang awalnya damai. Sebenarnya ada keterampilan tipe spiritual seperti ini? Bagaimana keterampilan seperti ini bisa datang dari 10 tahun jiwa binatang buas? Fen Yu melihat cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuh Huo Yuhao dengan tampilan bingung. Selain ekspresi bingung di wajahnya, dia juga memiliki ekspresi terkejut. Huo Yuhao secara alami tidak akan menyebutkan Skydream Icheworm, jadi Wind Baboon menjadi alasannya sekali lagi. 10 tahun angin babon? Fen Yu dan Yoi keduanya terdiam. Yoi menatap Fen Yu dan berkata, "Mungkinkah ini keterampilan jiwa yang bermutasi?" Fen Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ada kesempatan." Jiwa bela diri si kecil ini adalah jiwa tubuh, dan tipe spiritual pada saat itu. Keberadaannya di dalam dan dari dirinya sendiri adalah mutasi. Selain itu, binatang buas yang ia pilih untuk cincin jiwa adalah keberadaan yang sepenuhnya tidak kompatibel dengannya. Ini pasti memicu mutasi keterampilan jiwa yang sangat langka. Fakta bahwa jiwa bela diri tipe spiritual tidak menderita serangan balik dari menyerap cincin jiwa tipe angin sudah merupakan keajaiban, tetapi aku tidak berpikir bahwa mutasi seperti ini akan muncul. Aku khawatir ini adalah mukjizat yang mustahil untuk direproduksi. Caito, datang ke sini. Fen Yu memberi isyarat kepada sekelompok orang yang berdiri di sebelah dinding. Seorang pemuda segera bergegas. Ketika dia melihat pemuda itu, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dari wajahnya, dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Bei. Namun, dia sangat tinggi, lebih dari 2 meter. Bahunya bahkan lebih lebar dari Fen Yu, sementara tubuh bagian atasnya yang T3L4NG4NG memperlihatkan otot-ototnya yang kecoklatan. Tidak ada rambut di kepalanya, dan dia jauh lebih kecoklatan daripada orang biasa. Dia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur. "Guru." Pemuda itu membungkuk hormat kepada Fen Yu. Fen Yu menunjuk Huo Yuhao dan berkata, "Pergi dan tembak satu putaran meriam jiwa yang tidak bergerak. Biarkan anak ini mendukung kamu, dan cobalah untuk mencapai target yang bergerak." "Ya." Pemuda yang kecoklatan itu tidak mengajukan pertanyaan. Dia tersenyum sederhana pada Huo Yuhao dan berkata, "Adik, ikuti aku." Yoi berkata, "Huo Yuhao, gunakan saja keahlianmu untuk mendukungnya." "Ya." Huo Yuhao sekarang agak mengerti mengapa Yoi membawanya ke sini.
Dia buru-buru mengejar pemuda yang kecoklatan. Senang bertemu denganmu, adik kecil. Namaku Hichaito, tetapi semua orang memanggilku Chaito. Jadi, kamu bisa memanggilku Chaito. Pemuda yang kecoklatan itu memberi Huo Yuhao senyuman sederhana lainnya. Huo Yuhao menjawab, senang bertemu denganmu, kakak Hi. Aku Huo Yuhao. Ketika dia mengucapkan 3 kata, kakak dia, Hichaito terpana sejenak. Setelah pulih, ia memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao dan berkata, adik laki-laki, kamu tidak buruk. Bahkan sejarawan masa depan tidak akan tahu bahwa persahabatan antara Mata Asura, Huo Yuhao dan Dest Origin of Destruction, Hichaito sebenarnya dimulai dari kalimat sederhana seperti ini. Ketika keduanya sudah sampai di tepi lapangan pengujian, Hichaito mengetuk sabuk hitam di pinggangnya, menyebabkan cahaya berkedip, dan item yang tampak sangat aneh, menurut pendapat Huo Yuhao, muncul di tangannya. Itu adalah tabung yang panjangnya sekitar 1,5 meter yang terbuat dari logam hitam. Diameter lintas bagiannya sekitar 15 cm, sedangkan ekornya sedikit lebih tebal. Ada banyak pola misterius yang terukir di atasnya. Hichaito memegangnya dengan sangat mahir. Setelah menekan bagian belakang tabung logam dengan tangan kanannya 2 kali, sebuah penutup segera terlepas, memperlihatkan sebuah lubang yang panjangnya kira-kira 20 cm dan lebarnya 10 cm. Dia dengan cepat mengetuk pinggangnya dengan tangan kiri sekali lagi, menyebabkan sepotong logam berbentuk pesawat ulang-alik muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menempatkannya ke lubang yang terbuka di tabung logam, sebelum dengan hati-hati meletakkan kembali penutupnya. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, tabung logam itu mendarat di bahu kanannya. Hichaito, yang sebelumnya memberikan perasaan yang sangat sederhana, tiba-tiba memiliki perubahan besar dalam temperamen ketika dia mengangkat tabung logam ke bahunya. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah tipe spiritual, sehingga tingkat kesadarannya yang tajam menyebabkan dia merasakan perasaan bahaya yang kuat dari Hichaito tiba-tiba. Huo Yuhao, mari kita mulai. Suara Hichaito bergema. Cahaya keemasan berkedip-kedip melalui mata Huo Yuhao, dan berbagi deteksi spiritualnya secara akurat mendarat di tubuh Hichaito. Mata Hichaito memancarkan jejak keheranan, dan dia dengan gembira berteriak ke kejauhan, target bergerak, tembak. Tampaknya ada seseorang yang mengendalikan target dari sisi lain. Dengan swoosh, objek berbentuk cakra melesat keluar dari sudut di kejauhan, dan langsung menuju Huo Yuhao dan Hichaito. Pada saat itu, gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung meledak dari tubuh Hichaito. 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu, semuanya serentak terlintas, dan tabung logam di bahunya tampak sedikit bergetar. Lingkaran cahaya hitam yang kuat mulai berputar di sekitar permukaan tabung logam, dan tubuh Hichaito bergerak dengan lembut. Tabung logam sekarang diarahkan ke cakram bundar yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bang, sebuah ledakan hebat bergema, dan tabung logam itu langsung melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan. Banyaknya turbulensi yang tiba-tiba muncul menyebabkan Huo Yuhao tersandung dan hampir jatuh. Namun, lampu hitam tidak menabrak disk bundar terbang. Sebagai gantinya, ia melewatinya, dan terbang ke kejauhan. Setelah melintasi 100 atau lebih meter, itu bertabrakan dengan sengit dengan lempengan logam di kejauhan, menyebabkan ledakan kekerasan meletus. Aliran udara besar melambung langsung ke arah mereka, menyebabkan Hichaito dengan cepat bergerak untuk melindungi Huo Yuhao di belakangnya. Arus udara berlangsung beberapa detik sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Di sisi lain, disk bundar tidak terbang keluar dari area pengujian, melainkan mendarat di dekat mereka. Hichaito memiliki ekspresi suram saat dia berkata, itu masih tidak bekerja. Fen Yu dan Yoi sudah berjalan. Ekspresi Yoi sedikit jelek, sementara Fen Yu tampak seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bertanya kepada Huo Yuhao, seberapa besar jangkauan deteksi spiritual kamu? Huo Yuhao menjawab, ia memiliki diameter sekitar 30 meter. Fen Yu tiba-tiba mengerti apa yang terjadi ketika dia berkata, jadi begitu. Tidak heran ini terjadi. Bagaimanapun, ini masih hanya keterampilan jiwa dari cincin jiwa 10 tahun. Untuk itu memiliki kemampuan deteksi yang mendalam seperti itu dalam rentang tetap sudah relatif luar biasa. Kami juga tidak bisa meminta terlalu banyak. Hanya saja, ini agak disayangkan. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, Guru Fen Yu, kisaran deteksi spiritual aku akan meningkat dengan meningkatnya peringkat jiwaku. Fen Yu tertegun. Itu tidak mungkin. Bagaimana keterampilan jiwa berkembang? Huo Yuhao berkata dengan wajah serius, itu benar sekali. Kisaran keterampilan ini telah meningkat 1 meter sejak aku mendapatkannya. Selain itu, aku tidak memiliki kendali penuh atas hal itu sekarang.
Mungkin di masa depan aku akan dapat mengurangi rentang yang ada di mana-mana dan sebaliknya meningkatkan jangkauannya hanya dalam satu arah. Huo Yuhao sudah sangat sadar mengapa Yoi membawanya ke sini, serta apa yang dia katakan selama percakapan berikut. Ini bisa menjadi kesempatan baginya, meskipun ia tidak jelas tentang apa peluang ini. Namun, dengan asumsi bahwa itu adalah kesempatan yang tidak bisa dilepaskannya, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Fen Yu melirik Yoi, yang sedikit mengangguk ke arahnya. Fen Yu menjawab, baik. Jika jangkauan berbagi deteksi spiritual kamu dapat mencapai 100 meter dalam satu arah, datang temui aku. Ketika itu terjadi, aku akan mengajari kamu cara membuat alat jiwa. Iya nih. Terima kasih, Guru. Huo Yuhao buru-buru membungkuk hormat. Fen Yu melambaikan tangannya dan berkata, Caito, pergi dan jelaskan kepadanya apa itu alat jiwa yang diam. Tentu. Hi Caito memiliki kesan yang sangat baik tentang Huo Yuhao. Dia memberi isyarat kepadanya saat dia berjalan ke samping. Saat dia menyaksikan sosok mereka secara bertahap memudar ke kejauhan, Fen Yu diam-diam bertanya kepada Yoi, apa pendapatmu tentang anak ini? Keterampilan jiwanya yang bermutasi sangat kuat, tidak ada keraguan tentang kemampuannya dalam tim. Apakah aku meminta terlalu banyak darinya? Jika kita ingin dia dapat mendukung alat jiwa stasioner, kita akan membutuhkannya untuk dapat mencapai setidaknya jarak 100 meter, dan itu setidaknya. Namun, aku berani mengatakan bahwa, jika jangkauan berbagi deteksi spiritualnya mampu mencapai 1000 meter dalam satu arah, dia akan menjadi guru jiwa tipe dukungan paling menakutkan di benua ini. Yoi berkata, aku baru saja bertemu anak ini, jadi aku tidak bisa mengatakan banyak tentang dia. Namun, kamu harus melihatnya. Meskipun kultivasinya tidak kuat, dan meskipun fisiknya agak lemah, temperamennya jauh lebih dewasa daripada rekan-rekannya. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mengatakan apa yang baru saja dikatakannya. Aku akan membantu kamu mengawasinya. Namun, jika dia tidak bisa lulus tes yang aku berikan kepadanya, aku masih akan mengeluarkannya. Aturan tidak bisa dilanggar. Fen Yu berpikir sejenak, lalu berkata, bantu aku mengamatinya sedikit lagi. Bahkan jika dia tidak dapat lulus ujian Martial Soul Institute, aku masih dapat secara khusus mengundangnya ke lembaga rekayasa jiwa selama berbagi deteksi spiritualnya dapat terus meningkat. Aku sudah mencurahkan 10 tahun dalam hidup aku untuk meneliti alat-alat jiwa yang diam. Setelah menggabungkan itu dengan pengalaman para pendahulu aku akhirnya berhasil mengembangkan jenis alat jiwa yang paling menakutkan. Saat ini, yang aku kekurangan hanyalah pengguna untuk itu. Yoi menghela nafas ringan dan berkata, kamu juga tidak boleh terlalu keras kepala. Selain kurangnya pengguna untuk itu, ada juga kesalahan fatal lainnya, biaya pembuatannya sangat tinggi. Kamu semua harus tahu itu. Ini ditakdirkan untuk tidak digunakan dalam skala besar. Fen Yu dengan keras menjawab, alat jiwa adalah senjata yang kuat dimaksudkan untuk sejumlah kecil guru jiwa yang luar biasa di tempat pertama. Ketika aku melakukan penelitian pada alat-alat jiwa stasioner, aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menyebarkannya ke komunitas para master jiwa yang sama. Selama sejumlah kecil master jiwa dapat menggunakannya, alat jiwa stasioner akan menjadi AC sejati akademi kita di dalam lubang. Kakak Hi, apa sebenarnya alat jiwa yang diam? Huo Yuhao memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia bertanya kepada Hi Caito. Caito terkekeh dan menjawab, ada banyak jenis alat jiwa. Namun, aku tidak dapat memberitahu kamu tentang semuanya dalam waktu singkat yang kami miliki. Sebagai permulaan, ada dua jenis alat jiwa utama, alat jiwa jarak dekat dan alat jiwa jarak jauh. Dari ini, alat jiwa jarak dekat mirip dengan senjata yang biasanya kita gunakan, mereka adalah senjata yang akan meledak dengan kekuatan lebih besar ketika kamu menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Saat kamu membandingkannya dengan alat jiwa jarak jauh, mereka sedikit lebih kuat. Di sisi lain, alat jiwa jarak jauh adalah jenis alat jiwa yang melepaskan serangan jarak jauh dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Semakin kuat alat jiwa, semakin banyak kekuatan jiwa yang dibutuhkan. Ini berarti bahwa penguasa jiwa dengan tingkat kultivasi yang lebih kuat dapat menggunakan alat jiwa yang lebih berkualitas. Di sisi lain, alat jiwa stasioner adalah jenis alat jiwa khusus yang diciptakan oleh guruku berdasarkan dari akumulasi kebijaksanaan para pendahulu kita. Itu dapat menembakkan serangan jarak jauh, tetapi tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk digunakan. Kamu melihat bagaimana aku menggunakannya sebelumnya. Sederhananya, itu membagi alat jiwa menjadi dua bagian, di mana komponen alat jiwa hanya digunakan untuk menembak dan meledakkan proyektil. Sebelumnya, aku menggunakan meriam jiwa stasioner untuk menembakkan meriam.
Keuntungan terbesar dari alat jiwa stasioner terletak pada kenyataan bahwa ia menggunakan kekuatan jiwa yang sangat sedikit, dan bahwa itu tidak memerlukan tingkat kultivasi yang terlalu tinggi untuk digunakan. Kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa sangat sulit untuk membidiknya, terutama ketika kamu membidik target yang bergerak yang bahkan lebih sulit untuk dicapai. Tetapi ketika digunakan terhadap target tetap, itu sangat kuat. Namun, proses pembuatan kulit meriam sangat merepotkan dan membutuhkan banyak bahan berharga. Biasanya, guru tidak pernah membiarkan aku memecatnya tanpa alasan. Guru mengatakan bahwa alat jiwa stasioner dapat memperkuat kekuatan serangan tuan jiwa dengan 10 kali lipat secara teori. Namun, kekuatan alat jiwa stasioner juga memiliki batasnya. Lagi pula, itu dipengaruhi oleh bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jumlah pengguna untuk alat-alat jiwa stasioner ini ditakdirkan untuk menjadi sangat sedikit master jiwa yang cocok untuk menggunakannya. Penjelasan Hichaito tidak bisa dikatakan luar biasa, bahkan agak tidak jelas di beberapa titik. Namun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao membuka pintu alat jiwa yang hebat. Ini akhirnya memungkinkan dia untuk memiliki sejumlah pengetahuan awal tentang alat jiwa. Dia samar-samar mengerti bahwa Guru Fen Yu pasti memiliki banyak prestasi di bidang alat jiwa. Guru Xiao Ya telah memberitahunya bahwa dia harus mempelajari alat jiwa di masa depan. Jika dia bisa menjadi murid teacher Fen Yu, itu jelas akan menjadi pilihan terbaik yang tersedia baginya. Huo Yuhao, ayo pergi. Pada saat itu, suara Yoi bergema. Huo Yuhao berkata kepada Hichaito. Kakak Hi, aku akan pergi duluan. Senang bertemu denganmu. Hichaito tertawa kecil dan menjawab, kamu murid baru, bekerja keras. Akan lebih baik jika kamu bisa menjadi saudara junior aku di masa depan. Guru biasanya tidak membiarkan aku meninggalkan tempat ini. Itu terlalu membosankan. Setelah meninggalkan area pengujian alat jiwa, Yoi membawa Huo Yuhao langsung kembali ke asrama. Huo Yuhao, kamu mendengar apa yang dikatakan Guru Fen Yu sebelumnya. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa dia adalah master nomor 1 dalam menciptakan alat jiwa di akademi. Jika kamu dapat menjadi muridnya, kamu akan memiliki masa depan tanpa akhir. Namun, kamu harus tetap berada di akademi terlebih dahulu. Ayo, makan siang. Setelah menyaksikan Yoi pergi, Huo Yuhao langsung pergi ke kantin. Para siswa dari kelas lain telah menyelesaikan kelas mereka, jadi pintu masuk ke kantin dipenuhi dengan beberapa orang yang masuk dan meninggalkan kantin. Tiba-tiba, sesosok muncul menghalangi jalannya, menakuti Huo Yuhao. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa sosok itu, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Tang Ya. Guru Xiao Ya. Tang Ya memiliki senyum misterius di wajahnya saat dia menarik Huo Yuhao ke samping dan berbisik padanya, Yuhao kecil, kamu tidak punya uang, kan? Huo Yuhao mengangguk. Betul. Kakak laki-laki tertua mengatakan kepada aku bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa aku ambil untuk akademi jika aku membutuhkannya. Aku berencana untuk melihat apa yang tersedia setelah kelas. Uang sekolah tahunannya adalah 10 koin emas. Pada saat yang sama, ada pengeluaran harian yang harus dihabiskannya dengan uang. Meskipun dia rela menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah, dia masih harus tetap hidup. Tang Ya terkikik dan berkata, kamu adalah murid dari sekte Tang aku, jadi sebagai gurumu, itu benar bahwa aku merawatmu. Aku sudah memikirkan cara bagi kamu untuk menghasilkan uang. Aku tahu bibi yang bertanggung jawab untuk membeli makanan untuk kantin, aku akan membantu kamu memintanya untuk membeli 20 ikan setiap hari. Setelah itu, aku akan membantu kamu menyiapkan panggangan di luar, bersama dengan bantuan kamu mendapatkan arang. Aku juga menyiapkan beberapa bahan lainnya. Seharusnya tidak apa-apa jika kamu hanya menjual ikan bakar di pintu masuk akademi sepulang sekolah. Dengan keterampilan memasak kamu, kamu pasti bisa menjualnya. Ikan-ikan ini biasanya berharga sekitar 1 koin tembaga, tetapi setelah kamu selesai memanggangnya, menjualnya seharga 5 koin tembaga tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika kami melakukannya dengan cara ini, apakah kamu tidak dapat menghasilkan uang? Mata Huo Yuhao berbinar. Guru Xiao Ya, itu rencana yang cukup bagus. Aku memiliki mata roh aku, sehingga aku dapat mengontrol api dengan sangat akurat. Mengapa kita tidak mencoba ini malam ini? Tang Ya mengangguk berulang kali. Setelah itu, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Tentang itu, karena aku akan membantu kamu membeli semua hal ini, kamu harus memberi aku prioritas ketika kamu menjual ikan bakar. Jangan khawatir, aku masih akan membelinya dari kamu. Adapun bahan masa depan kamu, kamu harus membelinya sendiri. Sejak dia makan ikan bakar Huo Yuhao hari itu, dia terus memikirkannya.
Setelah menyelesaikan ujiannya kemarin, dia akhirnya memikirkan metode ini yang akan menguntungkan mereka berdua. Secara alami, dia menyembunyikan ini dari Bei Bei. Ketika dia melihat ekspresi serakah Tang Ya, Huo Yuhao akhirnya mengerti motifnya di balik melakukan hal ini. Dia memberinya senyum penuh pengertian dan berkata, "Baik. Guru Xiao Ya, mengapa kita tidak bertemu di sini malam ini?" Ya. Aku akan kembali dulu." "Benar, aku harus memberitahu kamu kabar baik. Bei Bei dan aku sama-sama dipromosikan ke tahun 4. Tang Ya melambai padanya, dan dengan bersemangat melarikan diri. Setelah menikmati makan siang sederhana, Huo Yuhao kembali ke asrama. Wang Dong tidak ada di sana, dan sepertinya tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yoi masih ingin mengebor mereka di sore hari, jadi Huo Yuhao mengambil keuntungan dari istirahat sore mereka untuk memasuki keadaan meditasi. Saat ia berkultivasi, ia secara bersamaan memulihkan kekuatan fisiknya. Huo Yuhao terkejut ketika dia berkultivasi. Setelah menjalankan sangat melelahkan pagi itu, ia menemukan bahwa pertumbuhannya sedikit lebih besar dari biasanya. Meskipun itu hanya satu helai lagi, dia masih cukup puas. Dia berpikir dalam hati pada dirinya sendiri, sepertinya seperti melunakkan tubuhku sampai batasnya mendorong pertumbuhan kekuatan jiwaku. Di sisi lain, tingkat kebugaran fisik tubuhnya pada awalnya sangat normal, jadi dia tetap harus menahan tubuhnya. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika Huo Yuhao bangun dari meditasinya, dia terpana saat dia membuka matanya, dia menemukan Wang Dong yang sedang duduk di ranjang yang berlawanan, menatapnya dengan tatapan cemerlang. "Kamu sudah kembali? Kita harus pergi ke kelas sekarang." Sementara berbicara, Huo Yuhao melompat dari tempat tidur dan mulai mengenakan sepatu. Setelah apa yang terjadi pagi itu, hubungan mereka sudah memanas. Wang Dong berbicara dengan suara rendah, "Huo Yuhao, aku selalu menganggap jiwa bela dirimu aneh. Kamu telah melihat jiwa bela diri aku sekarang, jadi bisakah kamu memberitahu aku apa jiwa bela diri kamu?" Huo Yuhao selesai memakai sepatunya, lalu berdiri dan berkata, "Mata aku adalah jiwa bela diri aku. Aku menyebutnya mata roh. Mereka adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Aku tahu mengapa kamu bingung. Keterampilan jiwa pertamaku disebut deteksi spiritual. Alasan mengapa kamu tidak dapat memukul aku hari itu adalah karena aku menggunakan deteksi spiritual untuk memprediksi setiap gerakan kamu." Wang Dong tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. "Jadi itu masalahnya. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki roh tubuh. Ayo pergi, kita tidak bisa terlambat." Sebelumnya, aku pergi dan bertanya-tanya. Aku menemukan bahwa Guru Yo memiliki julukan nenek sesat. Jumlah siswa yang dikeluarkan olehnya setiap tahun seharusnya sama dengan 10 guru lainnya. Kami benar-benar bernasib buruk, memiliki guru seperti dia yang bertanggung jawab atas kelas kami. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak bisa memikirkannya seperti itu. Guru Yo memang keras, tetapi selama kita menuntut tingkat ketegasan yang sama dari diri kita sendiri, memenuhi tuntutannya tidak akan sulit. Benar, aku telah melihat jiwa bela diri kamu, tetapi aku tidak tahu namanya. Aku juga melihat bahwa kamu memiliki cincin jiwa kuning dan ungu, bagaimana kamu bisa mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun untuk cincin jiwa kedua kamu? Wang Dong tertawa nakal dan berkata, mampu menggunakan cincin jiwa 1000 tahun karena cincin jiwa kedua aku adalah rahasia, aku tidak bisa memberitahu kamu caranya. Di sisi lain, jiwaku adalah Radiant Butterfly Goddess. Ini adalah kupu-kupu terindah di benua ini, tetapi sudah hampir punah. Memiliki itu sebagai jiwa bela diri aku bahkan lebih jarang daripada jiwa tubuh kamu. Kamu akan melihat kekuatannya di masa depan. Benar, apa yang Guru Yo bawa untuk kamu lakukan sebelumnya? Keduanya sudah meninggalkan asrama mereka dan menuju ke gedung pengajaran ketika mereka berbicara satu sama lain. Bukan hanya mereka, tidak ada siswa di kelas 1 yang berani terlambat. Huo Yuhao tidak menyembunyikan fakta bahwa Guru Yo telah membawanya untuk menemui Guru Fen Yu, tidak perlu menyembunyikan sesuatu seperti ini darinya. Karena itu, dia memberitahu Wang Dong semua yang telah terjadi. Apa? Kamu bahkan dapat membagikan deteksi spiritual kamu? Cepat, biarkan aku melihat. Bagaimanapun, semua orang di sini baru berusia 11 atau 12 tahun. Karena rasa ingin tahunya, Wang Dong dengan bersemangat meminta Huo Yuhao untuk berbagi deteksi spiritual dengannya. Huo Yuhao merasa tidak berdaya, dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan membiarkan Wang Dong mengalaminya sejenak. Karena segala sesuatu dalam sekitar 30 meter tiba-tiba menjadi jelas, serta umpan balik seperti data, Wang Dong segera menjadi sedikit kosong. Itu mirip dengan perasaan yang akan didapat oleh orang buta ketika dia tiba-tiba bisa melihat dunia dengan jelas.
Perasaan kaget ini akan muncul di setiap guru jiwa yang berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk pertama kalinya. Selain itu, karena Huo Yuhao terus menggunakan berbagi deteksi spiritualnya, kemampuannya dalam hal itu secara bertahap akan meningkat. Ketika dia membiarkan Wang Dong mengalaminya, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Fan Yu. Dia secara tidak sadar berusaha memperluas deteksi spiritualnya ke satu arah, kemudian melakukan yang terbaik untuk menutupi area yang sedikit lebih besar dengan deteksi spiritualnya. Di bawah situasi saat ini di mana ia memusatkan energinya ke satu arah, Huo Yuhao tidak tahu bahwa warna keemasan samar di matanya jelas menjadi lebih kuat, dan bahwa undulasi spiritual yang dilepaskannya juga semakin kuat. Deteksi spiritual yang semula omnidireksional perlahan-lahan berkontraksi dan mulai meluas ke depan. Wang Dong juga merasakan perubahan dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa adegan 3 dimensi di sebelah kiri dan kanannya telah menghilang, dan hanya gambar 3 dimensi yang ada di depannya. Selanjutnya, rentang gambar ini perlahan meningkat. Bagi Huo Yuhao, hanya beberapa detik melakukan hal ini terasa seperti lebih lama daripada ketika dia merilis deteksi spiritualnya selama 1/4 jam di masa lalu. Dia merasakan kekuatan jiwanya diubah menjadi energi spiritual dengan kecepatan yang mencengangkan saat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu hanya sesaat, tetapi gelombang kelelahan sudah menyerbu dia. Tubuhnya bergoyang, dan dia hanya berhasil berdiri tegak dengan memegang lengan Wang Dong. Pembagian deteksi spiritualnya juga telah berakhir. Huo Yuhao, apa yang terjadi? Wang Dong buru-buru mendukungnya. Kulit Huo Yuhao berubah pucat, dan keringat dingin yang meluap menutupi dahinya. Dia tampaknya memiliki ekspresi yang sangat lemah. Huo Yuhao melambai ke arah Wang Dong untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja itu menguras energi spiritualku. Wang Dong, ketika kamu melihat lurus ke depan sebelumnya, seberapa jauh deteksi spiritual aku mencapai? Setelah Wang Dong mengambil waktu sejenak untuk mengingat apa yang telah terjadi, dia berkata, aku tidak terlalu memperhatikan, tetapi tampaknya sekitar 50 hingga 60 meter. Namun, aku perhatikan bahwa aku tidak dapat melihat apapun dengan deteksi spiritual di arah lain. Jaraknya hampir 2 kali lipat di depan, tapi hanya itu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Dong, roh-roh Huo Yuhao segera bangkit, sedemikian rupa sehingga kelelahannya pun berkurang dalam jumlah besar. Itu keren. Ini benar-benar berfungsi jika aku melakukannya seperti ini. Namun, energi spiritual aku terkuras terlalu banyak. Ketika ia mencoba memusatkan jangkauan deteksi spiritualnya ke satu arah dan memperluasnya, pengurasan energi spiritualnya hampir 10 kali lipat dari biaya normal. Inilah sebabnya mengapa energi spiritualnya menjadi terlalu lama dalam waktu yang singkat. Namun, Huo Yuhao percaya bahwa alasan dibalik habisnya energi spiritual adalah karena ini adalah pertama kalinya ia mencoba melakukan ini. Dia percaya bahwa dia akan menjadi lebih baik jika dia berlatih lebih banyak di masa depan. Guru Fan Yu telah mengatakan bahwa dia bisa menjadi muridnya begitu jangkauan deteksi spiritualnya dapat mencapai 100 meter di setiap arah. Setelah melihat kekuatan alat jiwa yang mengerikan, serta mendengar perkenalan Caito kepada mereka, dia dipenuhi dengan ketertarikan terhadap keberadaan misterius ini. Kelas 1. Kelas 1. Semua 91 siswa sudah duduk di kelas 10 menit sebelum bel sore dibunyikan. Selain itu, ada keheningan yang tidak biasa di antara kelas. Tidak ada siswa yang berani menimbulkan kebisingan. Ini mungkin mengapa dikatakan, kadang-kadang guru tidak bersikap keras, karena membuat siswa belajar dengan serius memiliki banyak keuntungan. Karena mereka tidak menetapkan kursi, Wang Dong dan Huo Yuhao duduk bersama. Keduanya yang baru berusia 11 tahun tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Huo Yuhao secara alami mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalannya ketika dia mengubah arah deteksi spiritualnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Dong. Saat Yoi perlahan berjalan ke ruang kelas, suasana di dalam kelas 1 berubah serius. Huo Yuhao dan Wang Dong juga terbangun dari perenungan mereka. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, Huo Yuhao telah memulihkan banyak energi spiritual dan kekuatan jiwanya, terutama karena ia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa untuk memulai. Paling tidak, dia tidak merasa lemah lagi. Semua orang berdiri dan berkumpul di alun-alun. Tanpa diduga, Yoi mengatakan ini segera setelah memasuki ruang kelas, sebelum langsung berbalik untuk pergi. Tidak ada yang berani membuang waktu. Kerumunan siswa dengan cepat meninggalkan ruang kelas dan mengikuti Yoi dengan tertib dan tenang ke Shrek Plaza. Mereka tidak menyadari bahwa Yoi tiba-tiba memiliki senyum yang tersembunyi di matanya. Guru ini, yang ketat sampai-sampai agak sesat, saat ini berpikir bahwa pasti ada beberapa keuntungan untuk mengajar siswa baru.
Setidaknya para siswa baru ini kurang nakal, yang membuat mereka lebih mudah dikendalikan. Mereka tidak menyukai siswa-siswa dari tahun ketiga atau lebih tinggi, yang lebih sombong dan pemberontak karena mereka sudah memiliki prestasi tertentu. Setumpuk rantai besi telah ditumpuk di Shrek Plaza pada waktu yang tidak diketahui. Di bawah perintah Yowie, para siswa mengaturnya dengan rapi. Wang Dong. Yowie berseru. Hadir. Wang Dong mengambil langkah maju. Yowie berbicara kepada para siswa, aku telah membalik-balik hasil tes masuk kamu, dan aku telah menambahkan mereka ke tes yang kami lakukan pagi ini. Saat ini, dari kamu semua, Wang Dong memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Karena itu, aku dengan ini menyatakan bahwa ia akan menjadi pemantau kelas-kelas 1 mulai sekarang. Posisi monitor kelas adalah posisi yang mudah berubah, dan siapapun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dapat melakukannya dan menggantikannya sebagai monitor kelas yang baru. Apakah kamu semua mengerti? Kami mengerti. Tatapan beberapa siswa laki-laki yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam kekuatan mereka segera berubah tajam, sementara tatapan dari siswa perempuan tampaknya menjadi jauh lebih hangat ketika mereka melihat Wang Dong. Yowie menunjuk ke arah rantai besi di depannya. Ini adalah jas chainmail yang khusus memperkuat kebugaran fisikmu. Kamu masing-masing akan mengambil satu. Setelah kamu memakainya, mulailah berlarian di sekitar alun-alun. Kamu akan terus berlari dari sekarang sampai bel yang menandakan akhir kelas berdering. Kamu dapat menggunakan kekuatan jiwa kamu, tetapi kamu tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa apapun. Peringkat kamu akan didasarkan pada jumlah putaran yang telah kamu selesaikan di akhir kelas, dan orang yang berada di posisi terakhir akan dikeluarkan dari kelas 1. Ada sesuatu yang perlu aku tekankan. Di kelas aku, eliminasi tidak akan terjadi begitu saja selama periode ujian, itu bisa terjadi kapan saja. Hari ini, 91 orang akan menjadi 90 orang. Mulai berlari. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan jari kakinya, dan satu set lengkap rantai yang terbuat dari rantai besi tebal terbang ke arah Wang Dong. Wang Dong buru-buru menangkapnya dan memakainya. Begitu dia mengaktifkan chainmail, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah ekspresinya. Chainmail ini beratnya setidaknya 15 kg. Ketika para siswa mendengar bahwa orang yang berada di posisi terakhir akan dihilangkan, bagaimana mungkin mereka berani membuang waktu? Mereka semua berlari dan meraih satu set chainmail. Siswa laki-laki sedikit lebih baik, sementara mayoritas siswa perempuan menjadi pucat setelah mengenakan chainmail berat. Yowie dengan dingin berkata, aku tahu bahwa banyak dari kamu ingin mengatakan bahwa ini tidak adil karena ada kesenjangan bawaan antara tubuh pria dan wanita. Bahwa tingkat kebugaran fisik dari alat, binatang, dan penguasa jiwa pertempuran berbeda. Namun, aku ingin memberitahu kamu bahwa aku memperlakukan semua orang dengan setara di kelas aku. Pikirkan tentang itu. Jika kamu berada di medan perang, apakah musuh kamu akan menghindarkan kamu hanya karena kamu seorang gadis atau master alat? Mulai sekarang. Menjalankan. Tidak peduli seberapa besar mereka ingin mengutuk Yowie, tidak ada siswa yang berani berbicara protes. Dengan Wang Dong memimpin, mereka secara kolektif berlari menuju tepi lapangan, dan mulai berlari dengan chainmail yang berat di tubuh mereka. Tidak ada yang ingin dihilangkan. Begitu mereka mulai berlari, kekuatan berlari mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan pagi itu. Wang Dong memimpin dan berlari di depan. Tidak peduli apakah itu jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya, dia adalah sosok yang unggul dalam kelompok siswa. Meskipun dia mengenakan setelan chainmail, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Beberapa siswa pria yang ingin bersaing dengannya juga maju ke depan, mengikutinya dengan cermat. Huo Yuhao tidak mempercepat. Dia sangat jelas tentang situasi tubuhnya. Yowie mengatakan bahwa mereka harus berlari sampai bel berbunyi, namun kelas sore hampir 4 jam. Itu baru saja dimulai. Target paling masuk akal yang dirumuskannya untuk dirinya sendiri adalah bertahan dan berlari sampai bel berbunyi, tidak bersaing dengan yang lain. Dengan demikian, kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada yang lain ketika dia mulai. Huo Yuhao memandang saat semua orang menyusulnya satu persatu, tetapi dia tidak menjadi tidak sabar. Langkahnya sedikit lebih lambat, tetapi mereka stabil dan seragam saat dia berlari ke depan. Setelah hanya 2 putaran, Huo Yuhao sudah mati terakhir. Bahkan para siswi telah menyusulnya. Namun, dia tidak membawanya ke hati. Ketika dia mencapai pangkuan keempatnya, orang yang berada di posisi pertama, Wang Dong, sudah memukulnya sekali. Ketika Wang Dong melewatinya, dia bahkan memberinya tatapan terperangah. Namun, Huo Yuhao tidak mengambil hati, dan tersenyum kepadanya sebagai balasan. Yowie tanpa ekspresi berdiri di tengah-tengah alun-alun ketika dia melihat para siswa berlari.
Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di lain waktu.